Dari lantai 4 Jalan Gajah Mada 8486 Semarang, 94.9 Good News FM, Good News for the Family. Senang banget saya Indi bisa kembali hadir menjumpai Gensoli semua di kesempatan sore hari ini di program Breakout ya. Diterima here sebenarnya ya. Nah, hilang teman ngobrol saya. Baru mau bilang sudah terhubung melalui aplikasi Zoom. Dianya hilang. Baru Sorry, sorry. Baru mau ngomong, sudah terhubung. Iya, dia hilang. Ini muncul lagi nih, Gisel ya. Ah, Kirain tuh kan. salah pencet. Belum-belum udah kayak gini nih. Iya, Malum. yes. Penyiar tempo dulu, nggak pernah pakai gini-ginian. Iya, iya, iya. Betul, betul, betul. Ini dia. Tapi lumayan lah ya. Kita tuh sekarang udah yang rajin. Dulu kan kita kayak, apa sih? Apa sih? Hmm, Kayak yang kayak gitu mm-mm. segala macam. Sekarang mau nggak mau kan ya, Re, ya? Itu. Ya praktis ya, pada dasarnya praktis gitu kan. Kita Yes. nggak perlu berangkat ke ruang siar, Yes. dimanapun kita bisa tetap stay tune everywhere, Benar. di mana aja. Ya, nggak? Ya, benar. Terus asik lagi tuh sekarang kalau misalnya pakai kayak gini nih, kan bisa kesimpan tuh Mm-mm. di medsos. Bisa kayak di Nah, repeat yang ya, mau dengerin atau yang kayak yang late buat dengerin atau nggak sempet dengerin, setuju, mau setuju. dong linknya itu tuh bisa kayak yang mereka repeat lagi. Itu Setuju. Halo ide. Good News Family, selamat sore semua. Senang banget saya bisa nemenin kamu lagi di sorenya kamu ya. Asik. Kita ngebahas Hmm, ngalor ngidul tapi seru lah ya. Seperti biasa bakalan ngalor ngidul ngalor. Ini kan lagi liburan ya, Ria. Kayak Nah, iya betul. musim liburan kan ya. Kayak lihat beberapa postingan Ray juga kayak liburan deh. Liburan nggak sih? Nggak ya? eh ya liburan deket-deket aja. Hmm. Nggak Jadi nggak nggak kemana-mana sih. Gue sih nggak mm-mm. libur, anak gue yang liburan. Oke. Oh ini ada yang Iya. join. Siap. Bu Nat, boleh boleh join Bu. Silahkan. Ayo cerita Ya, cerita cerita nanti cerita cerita. di Apaan? kasih tahu Good News Family dong. Kita Apaan? bisa join di WhatsApp mana nih? Nomor Nah, WhatsApp kamu. boleh banget ya kirim pesan teksnya ke 081 225 225 949 atau di 081 5758 00 949. By the way, aku kecepatan nggak sih Ray kalau ngomong sebutin Enggak, angkanya? enggak, enggak. Nggak kan ya? Enggak jelas kok. Oh, Jelas. jelas tuh. Dan soalnya Bagus di save banget. aja, di save Udah kayak aja. penyiar TV nasional lah. Pokoknya udah keren banget lah ini deh. The best. The best. Belas. The best. Yuk, join kita yuk. Yes. Yuk Supaya rame-rame. bisa berbagi kebahagiaan di sore hari ya. Bener. Oke? Terus kalau mau usul Ya, tema juga boleh ya Rea. Kita kan kadang suka boleh kayak dong. apaan dong gitu Hmm. dapatnya tuh kayak yang last minute baru dapat kayak gitu tuh Gus Sol ya. Boleh kalau mau Tapi kita usul-usul. punya Hmm, tapi kita punya bad news loh, di apaan tuh si bad newsnya? Yoga nggak bisa join. Nah ini dia. Payah banget. Siapa sih yang kasih nama The Trimas Here kan dia kan ya? Dianya lah Iya, tuh. sering banget bolos. Udah kita Iya, ngomongin dia aja kali Re. Udah gitu kita kirim. Nih emang kita ngomongin lu. kita bahas dia aja ya, kita jelek-jelekin dia. Kan dia Kita nggak tahu, nggak jelek-jelek. bisa balas juga. Gak bisa balas. Paling denger ulang. Asem kata gitu. Ya Jadi yoga sebenarnya nih. Yoga ini lagi ada di Pulau Jawa. Dia kan Aha. base-nya di Kalimantan. Dia lagi di Pulau Nah. Jawa, lagi ada retret, Mm-mm. dan dia di Salatiga ya. Jadi dia nggak bisa Mm-mm. join kita sore hari ini ya. Jadi it's okay lah ya, kita maafkan. Mhm. Eh, tapi nanti gue sih rencana besok Sabtu atau Jumat Aha, rencana ketemu mau dia. ketemu dia gitu. Tuh. Mau Padahal ketemu kita pernah kangen janjian juga. bakalan ketemu kan. Ketemu di Good News. Heeh. Ya, dia sampai minggu depan Kan gak sih? kalau Yang nggak arti salah gitu. dia sampai Selasa apa Senin gitu ya di sini, terus dia mau ke Jakarta gitu loh. Oke. Ya, Mm-mm. bisa lah. Terus Kamis depan bisa lah ya dia mungkin ya. Ke ya Jakarta pun kita ajak bisa join ya. cuman. Mm-mm. Iya. Iya, jadi Gitu. Mm-mm. ya begitulah kalau misalnya Anda semua ini Goodness Family yang ada yang tinggal di luar pulau ya. Aha. Ya, jadi liburannya ya agak-agak jauh nih. Karena Mhm. home base-nya si Yoga kan di Semarang tuh keluarganya. Mhm. Ya, Aslinya betul. orang Semarang tapi dia merantau ke Kalimantan gitu ya. Kalimantan, Jadi betul.
Terbalik kalau kita kalau liburan dari sini kemana gitu kan. Kalau dia dari Mm-mm. sana ke sini. Oh ya, benar. Eh, kita Heeh. sapa-sapa dulu kali ya yang mau join ya, Re ya. Sama mau Boleh, sapa boleh. Ika. Ika, Ika itu yang ada em, di Bali. Tuh. Tommy juga Wow, Tommy terlibat. itu ada di Surabaya. Ya, siapa tahu lagi Mhm. dengerin ya. Siapa tahu nyantol gitu Hmm, kan. Ini ada Bunat paling nggak juga. ada. Heeh. Ini join aja cerita-cerita boleh. Terus lagi kita lagi ngomongin apa sih, Re? Kita mau ngomongin unforgettable moment ya? Yes, jadi pasti Oke. setiap insan manusia ini punya sesuatu yang spesial ya. Iya. Ada Nah, momen-momen yang bahagia, mm-mm. sedih, Lucu. mengharukan, lucu, Nah, menakutkan, horor, ah, horor. macam-macam. Iya, Jadi benar. eh, horor itu juga suatu pengalaman yang membekas yang akan selalu diingat gitu. Kalau gue Benar. punya Gue ada dua. pengalaman, Mm-mm. Apaan? pengalaman setiap orang tuh punya ya. Jadi Mm-mm. yang lucu, yang bahagia. Tapi kenapa ya? Ingatan masa kecil tuh selalu ingatan yang lagi kita senang-senang aja gitu. Ingatan Betul. yang kurang enak itu biasa nggak tahu lah, nggak kita jarang dengar. Mhm. Jarang banget ya. Oh ada. Cuman eh, happy dong. eh, Tuh, pencet lagi dia. Ya, Gunsol nih kalau mau gabung boleh banget ya. Kalau mau gabung ceritain unforgettable moment, boleh. Horor boleh. Sebenarnya boleh nggak sih? Boleh, boleh. Nggak apa-apa juga. Yang lucu juga boleh. Terus lagi yang haru. Kayaknya banyak yang haru ya. Kalau yang haru tuh kayak kita tuh nggak asing banget. Haru tuh bikin happy loh. Kepencet lagi, Re. Atau ketendang. Enggak, Kita tadi nggak. ada orang nelfon, jadinya Oh jadi keputus. gitu. Oke, suka gitu deh. Suara Ya, gue hilang ya? nggak. Jadi, Tetap bagus. Bagus. hmm, oke oke Outputnya oke. yang kurang ya? Outputnya kurang nggak? Nggak kan ya? Enggak. Oke oke. Oke. Nah, itu dia. Biasanya happy apa enggak sih? Kalau menurut Reni, biasanya kalau yang nyantol jadi kayak unforgettable moment itu eh rasanya tuh rasa yang happy atau yang sedih atau yang kayak gimana sih? Yang yang Mm, masih gue ingat itu mm, masa-masa bahagia itu momen dimana kita happy bersama family. Yang gue ingat ya, kadang-kadang manusia tuh skip gitu loh. Masa kecil tuh mm, lupa gitu loh. Dari gue lahir sampai SD, SMP, mm, SMA, itu SMP SMA kita masih suka ingat ya, tapi yang mm, masa-masa SD gitu mm, itu mm, lu masih ingat gak? Kan sedikit sekali memori yang masa-masa mm, itu ya, mm, mm. dari SD sampai SMP itu tuh hilang gitu loh, ada Oke, ya kan, masih sih tapi masih SMP ingat dikit dong SMP. SMP SMP SMA tuh kita masih kuat ingetannya gitu loh, Kuat banget. nama-nama temen masih ingat, bentuk Benar, benar. sekolah masih ingat, jajanan Betul. sekolah masih ingat ya kan, masa-masa di Nah, SMA. yap, Eh, cara waktu kita berangkat ke sekolah kita masih ingat lah momentumnya, ada momen-momen yang kita masih ingat, tapi betul. waktu TK sampai SD tuh jarang orang yang masih ingat loh, Mm-mm, betul nggak? mm-mm, mm-mm. Jarang padahal banget. padahal justru kan masa-masa itu kita tuh disayang, dijaga, dimanja, ya toh, Mm-mm, dikasih mm-mm. hadiah, pokoknya tuh masa-masa dipenuh diperhatikan, karena masa-masa itu kan masa-masa kita baru golden age ya, baru tumbuh segala. Ya, Tapi justru betul. momen itu tuh kok banyak hilangnya ya. Banyak hilangnya. Tapi tergantung sih, Re. Kayak yang ada juga kan di kecil tuh nggak ngerasain itu juga. Jadi Mm, justru ingat bahkan ya. Tapi kalau ada yang juga. melimpah-limpah dengan kasih, dengan kayak gift segala macam, suka lupa malah justru. Kayak gitu ya. Iya. Heeh. Iya, iya. Tapi gue ada momentum yang gue inget loh, di yang Apa tuh? kuat banget yaitu Mm, waktu momentum di mana gue sama family kita mhm, itu jalan-jalan mhm, ke pantai. Udah gitu mamaku tuh bawa masakan, terus bawa ayam goreng, bawa rendang, bawa sambel. Terus kita berhenti di pinggir pantai, gelar tikar, terus kita makan semua omprengan dikeluarin tuh ya, mhm, makanan-makanan itu dikeluarin. Terus kita sambil di bawah pohon kelapa tuh menikmati laut sambil makan makanan bawaan nyokap gitu loh. mhm, Wah mhm. itu tuh
pas kita makan tuh nikmat, terus enak, seru, semua orang ketawa, bahagia, nyenengin. Itu tuh sampai hari ini gue detailnya tuh jelas banget masih tergambar di Wow. pikiran gue gitu loh. Iya Momen ya. itu gitu loh. Jadi gue nangkep sih momen-momen bahagia itu bahagia itu kan momen bahagia Ya. ya. Kebersamaan bersama family itu tuh masih kuat diingatan gitu loh, yang nempel. Jadi mungkin ya apa ya? Jadi momen-momen tuh kayak gitu tuh momen bahagia biasanya tuh Ya. yang masih kita ingat gitu. Tapi Betul. Tuhan juga atur kita supaya momentum yang menyedihkan, kita lagi disiksa atau Yes. lagi dimarahin itu tuh nggak terlalu kenceng gitu loh, dibanding Benar. kita waktu di. Tapi ada juga sih momen dimarahin gitu, masih ada sedikit sedikit ada gitu, ada sedikit sedikit gitu. Kita masih ingat lah suara orang tua kita lagi marah, suara mami kita lagi melindungi kita gitu kan. Tapi paling paling kuat rekamannya itu waktu kita happy gitu, happiness ya. Happiness. Jadi happiness dan itu ternyata membawa kita untuk menurunkan ke anak kita gitu loh, bahwa eh, ya maksudnya apa ya, keingetan itu tuh bisa dibawa diturunkan ke anak gitu loh. Jadi happiness itu gitu loh. Gitu. Oh. Jadi salah satu momentum yang gue masih ingat tuh masa kecil yaitu Masa nongkrong kecil. di pinggir pantai. Asik banget sih. Tuh, Jadi Gensoli. Goodness Family mungkin juga punya momentum masa kecil, boleh cerita ke kita ya. Boleh, Jadi masa siapa tahu kecil. itu masih masih kuat ya, masih kuat di Yes, ingatan kita. benar. Kalau ini Pokoknya itu. ada sesuatu yang seru nggak yang diingat sama kamu di. Um, Nggak ada ya, kayaknya ini nggak punya momen apa-apa ya. Toto udah gede aja gitu kan, Toto udah segede gini gitu loh. Jadi dari kecil sampai usia sekian tuh skip kan. benar, iya. Dilahirkan, waktu lahir bersin langsung kayak gini nih gue. Gosipnya di, bener nggak? Tolong jawab iya apa enggak ya. Apaan? Hanya iya dan tidak. Dulu lu dilahirkan bukan berbentuk bayi, tapi berbentuk seperti ayam ditelur gitu ya. Ini nyiksa nih kalau jawabannya cuma ya dan tidak ya kan? Telur raksasa. No Asik. explain more. Nggak ada. Harus dirami sekian minggu baru menetas. Jadi tuh lu bukan lahir tapi menetas nih. Emang Kayak ayam. dinosaurus kayak ayam. Aku paling suka ayam loh. Kalau zaman dulu tuh, Masa ya aku anaknya tuh sukanya ayam waktu dulu sih. Waktu kayak ayam tuh pengganti boneka gitu sih. Kalau momentum yang serius. unforgettable-nya. Serius. Jadi Jadi boneka. lu mm-mm. menyukai binatang namanya ayam. Jadi Kan bonekanya orang-orang biasanya kucing, anjing, gitu, kelinci gitu. Tapi lu itu ayam ya. ayam. Iya. Ayam itu jadi Semakin kuat perasaan gua kalau lu memang menetas. Ternyata Goodness Family dia adalah benar-benar ayam. iya saya jelmaan Nah, ayam. Jadi tuh paling dan dia nggak menganiaya maksudnya nih Re ya. Tapi nggak tahu kenapa itu ayam kayak yang nempel banget loh. Kayak nurut. hmm. Jadi kan ada tuh dulu kan ada boneka. Oh, lu piara ayamnya. Lu piara Iya, ayamnya. piara. Piara jadi kan eh, boneka yang ada ranjang gitu kan. Waktu kecil kan ada kan Hmm. kayak gitu. Bonekanya tuh tak lepasin semua bajunya. Tak pakein ke Hmm. ayam. Terus tak tidurin di tempat tidurnya boneka. Itu rusuh sekali. Ayam Mm-mm. ayam kecil apa ayam gede? Kecil sih, kecil. Nggak kecil banget tapi dia. Oh. Tapi udah yang bisa kalau yang kecil kan kasihan ya. Udah yang bisa kayak gitu. Hmm. Tapi tuh dia tuh yang nggak yang maaf Kak, nggak buang kotoran kayak gitu. Kok ya bisa nurut ya? Oh, Aku nurut ya. maksudku bukan menganiaya, cuman kepengen main kakinya aku sikat. Kakinya. Jadi bersih Itu gitu. bisa dilatih sih, jadi dia sebagai pengganti anjing gitu loh. Oh, jadi bisa jaga rumah kalau ada orang bisa Ayam. menggonggong, menciap-ciap. Kayaknya enggak juga deh. Dia tuh kayak yang berontak banget. Ini orang ngapain sih gitu ya. Tapi dia nurut loh. Dia tuh nggak yang Oh ya. buang kotoran. Iya, kakeknya aku sikat Hmm. gitu. Aku kalau inget tuh jadi malu-malu gimana kok ya mau ya kayak gitu tuh. Hmm. Tapi ya Tapi yang sekian sekian lama kemudian jadi hidangan ya biasanya tuh. ya betul. Betul. Pasti Karena kan sama malu dipanggang. enggak kalau ibu tuh dulu tuh jualan ini nih. Jualan telur ayam. Nah, Hmm. telur ayam Oh, jadi kampung. banyak. Nah, saya Ya, ya, ya. kan nganter-nganter.
di tante Hmm. A, tante B gitu kan nganterin pakai. Oke, oke, oke. Iya, jadi tukang Dulu nganter waktu, telur ayam. Apaan? waktu gua di rumah damai, Heeh. jadi tuh ada kita tuh miara angsa atau nggak? Heeh. Soang ya, apa angsa ya, angsa. Heeh. Yes. Angsanya tuh dari mulai kecil sampai udah gede gitu loh. Jadi angsa Mhm. itu kita kasih makan setiap hari. Jadi Mhm. anak-anak panti rehab itu hiburannya ngeliatin angsa itu. Jadi ngasih Mhm. makan, ada yang nama-namain si ini, si ini, si ini. Ada berapa biji lah, ada 6 atau 7 gitu. Mhm. Jadi dari angsa itu kecil sampai gede. Udah gitu kan angsa itu kan berisik kan. Wah, 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 wah. Jadi tuh berisik banget. Suatu hari tuh mereka udah besar-besar si Mhm. angsa itu. Mhm. Udah gitu suatu hari pimpinan Rumah Damai Pak Mul bilang gini, Mhm. kayaknya ini angsa-angsa udah ganggu deh berisik. Terus udah gede-gede juga, udah gitu tempat angsa ini papi mau bikin taman lah. Angsa itu tuh ini dikirim ke penjagalan, dipotong. Terus udah Oke. gitu kita tuh sedih gitu loh. Janganlah Pak, jangan. Tapi akhirnya tetap dibawa. Angsanya dibawa ke tukang potong. Udah Mhm. gitu dikirim ke tukang masak, ke rumah makan, diolah jadi makanan gitu loh. Aha. Udah gitu dibawa balik lagi ke Rumah Damai, terus udah gitu dihidangin, disuruh makan. Pada nggak mau makan. Serius, serius. Nggak mau makan beneran. Iya. Terus apa kata papi? Pertama ada ikatan nih toh. Ini angsa-angsa itu dari kecil. Terus udah gitu kita merasa sedih ngeliat angsa-angsa itu. Aku Terus juga udah loh. gitu juga pas akhirnya kita coba makan, dagingnya nggak enak, aneh gitu. Oh Udah ya? gitu juga mungkin masaknya kurang jago kali ya. Jadi rasanya nggak enak. Oh, nggak tahu. Gue sih geli makannya, daging gede-gede gitu. Dulu sempet kayak ada drama satu babak juga tuh, Re. Waktu kayak yang Hmm. tiba-tiba apa disembelih kan ayamnya itu Hmm. saya diemin ibu. Mama Apa-apa? aku tak diemin. Hmm. Aku marah, Mamamu ya? Oh gitu. tak diemin cukup berhari-hari. Em, apa ya yang aku pikir kayak diemin tuh sudah Kecewa ya. ya, mujarab gitu. Mm-mm. Diemin kena pukul lah. Diemin orang Bebas. tua. Kayak gitu aja lucu lah saya pikir kok punya pengalaman yang Hmm. kayak gitu ya yang kalau yang Hmm. bilang horor juga nggak horor tapi lebih asik sih sebenarnya yang pengalaman tapi udahlah kita kasih waktu Bin Songli yang mau gabung ya nah Ika Mm-mm. Ika Boleh. Ika Aryani yang di Bali nih Ika. halo Kak gabung Aku tahu ini nama panjangnya dia. apaan IKN. Ika Aryani dia ya di Balai di Bali Balai. lebay Apa dia kabar, Bli? Oh, kalau Bli laki-laki ya. apa dong kalau Kalau cewek perempuan, kok, oh dia ya? tuh aslinya kayaknya bukan di Bali deh. Dia tuh aslinya di sini cuman ikutan suaminya. Belinya tuh. Belinya di sana. Oh, Nah, siap. eh ini. Pengalaman yang lucu ya Kak, katanya. Bulan Hmm. Februari kemarin temanku ulang tahun. Istrinya minta pendapat kami untuk surprise ulang tahun suaminya katanya. Yang katanya Hmm. belum pernah merayakan ulang tahun kayak anak-anak zaman sekarang. Kami Hmm. satu grup teman sepelayanan dan teman jajan bikin ide ulang tahun diadakan di salah satu gerai ayam goreng gitu tanpa Hmm. sepengetahuan yang ulang tahun. Plus dengan dress Hmm. code daster untuk semua tamu undangan. Dan kami Hmm. sediakan juga satu daster buat yang ultah kata gitu. Pas hari Hmm. eksekusi benar-benar surprise buat yang ultah ngakak karena cowok-cowoknya pakai daster terus roll-rollan. Nah, itu juga unforgettable moment buat kami semua plus yang punya gerai dan setelahnya kami sering di WA kapan bikin acara ulang tahun lagi di gerai tersebut. Intinya gitu, Kak. Hmm. Aku nulis ini masih Hmm. ingat ekspresi para suami pakai daster katanya. Lucu juga sih, lucu juga. Aku ingetnya pakai daster itu Hmm. lomba 17-an futsal Hmm. pakai daster kalau aku ingetnya itu sih. Terus juga ngakak tapi lama banget udah kalau yang ulang tahun baru kali ini oke thank you Ika Thank you, Ika. iya Keren juga lucu ya. nih Siapa iya tahu lucu bisa jadi inspirasi buat good news bikin only party kayak gitu ya. iya Hmm. benar dress code kan kalau yang mewah udah biasa kali ya Raya daster Betul, kayak betul, sama betul. pakai roll itu kan lucu kali Hmm. sama cewek samaan gitu kan Hmm. ada yang cewek Gue yang pernah mungkin ya ada yang cowok, apaan bikin party ulang tahun ya buat istri gue. Mhm. Jadi
kita apa tuh? Sewa badut. Jadi di ulang tahun dia sewa badut. Udah Aha. gitu janjiannya kan jam 5 kan. Jadi kita Mhm. mau ngasih surprise gitu loh. Akhirnya badutnya udah standby tuh di tempat acara jam 5. Mhm. Cuman gue uh, udah apa telat datang gitu loh. Jadi gue datang tuh jam 6. Jadi tuh sampai sana gue diceritain badutnya udah kepanasan, make upnya pada luntur. Karena nungguin kita kan badut kan pakai kostum kan. Iya, ya, Udah gitu benar-benar. kostumnya kan panas kan, bajunya tebel Ya, sampai badutnya tuh buka baju, duduk-duduk, ininya udah pada kami luntur. luntur. Terus pas kita datang pakai lagi, siap-siap dandan lagi. Badutnya komplain. Lama banget sih, Pak. Saya ini udah kepanasan. Aduh, sorry, Nggak, sorry. Ternyata, nggak ada itu, ternyata nggak badutnya ada galak. adem ya ruangannya ya. Eh, Kasihan juga loh makamnya luntur. Tau nggak sih? iya, kok kostumnya kan tebel kan badut gitu Ya, loh. iya Gimana sih benar-benar. badut cowok gitu. Jadi Mana ya pakai kasihan juga pakai sih. wig juga kan, itu gerah Iya, banget. pakai wig. Sampai Mm-mm. kan di hidungnya kan ada merah-merah kan, udah Ya, lepas segala macam. Nungguin kita kelamaan. ya, Bang Badut, kalau Anda bersama dengan kami atas nama kami meminta maaf atas nama Ray. Yes. Selamat Anda saya prank jadi badut. Iya, ya. Lu lu Oke. lu lu Apaan? sama di waktu Mm-mm. lu sama cowok lu, waktu lu sama pacar lu yang dulu ya, pernah dikasih surprise apa nggak yang buat membekas di hati lu sehingga lu tuh bahagia banget tuh, terkenang termomen momentum itu loh. Ada nggak? Nggak pernah. Kalau nggak ada jangan maksa, nggak usah, nggak Nggak apa-apa. pernah, nggak pernah. Cuma nanya, nggak pernah Nggak, ya? nggak. Nggak pernah dikasih apa? Oh, Karena putus pas ulang tahun udah selesai waktu ulang tahunnya dia justru. oh gitu. Kan Tapi saya di lu pernah nggak awal-awal ngasih surprise? Pernah nggak ngasih sesuatu buat dia? Lu nggak yang kayak lucu, nggak kayak biasa sih. nggak ya? Kayak Hmm, seneng buku gitu kan. Beda banget, saya tuh nggak suka baca. Saya suka baca tuh baru hmm, pas jadi penyiar karena kebutuhan hmm. doang. Ya, Gitu. ya, 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 Nah, beliin ya, buku, wis. buku yang dia pengen. Jadi nggak ada momentum yang Nggak, berkesannya selama biasa ya aja. makanya Good News Family. Makanya dia putus itu wajar lah ya. Ya Jadi memang kayak gitulah. happy banget, nggak ada yang dikenang, tau nggak sih? Kayak Eh, pernah tap, paling CD apa? CD kali ya. Tapi kan saya nggak hmm. jarang banget Kok dia cuman. bisa tahu sih? Bisa tahu sih di size lo? Hai, hai, compact CD. disc, oke? Oh, Apa sih Ray? warna apa yang dikasih? Lagu. Ah, ini dia nih. Bakin, Gawat nih. balik lagi ke, Pacarannya nah, ngeri. enggak yo, Dikasih CD. CD Motif itu macan lagi, lagi. Ray. Motif motif macan Tommy, sama motif zebra gitu. Leopard. Sama sama Armin lu. Wih, sangar. Listen, Tiga listen, biji. ini Tommy, nih Tommy. Um, Tommy. Di mm-mm. mana Tommy? Tommy itu di Jawa Timur, Dulu Tumben. ada penyanyi namanya Tommy. Oh, Tommy Page. Nah, ini bukan, dia Bukan Wicak, ya? bukan. Tommy Wicak. Unforgettable momenku ya, Kak. Mhm, Kak Re, mhm. Kak Re sama Kak Indi. Yes. Ketika Yes, Babe ortuku, Tommy. waktu ortuku mempercayakan aku untuk masuk ke salah satu universitas terbaik di Surabaya, Ubaya. Padahal keluargaku Hmm, tuh cuman keluarga yang cukup secara finansial karena papa hanya seorang karyawan bank, bank biasa, sedangkan ortu teman-teman itu mostly mereka adalah owner dari dan pengusaha gitu. Yang berangkat kuliah hmm, mereka mobil, sedangkan aku cuman bawa motor biasa kata gitu. Dan aku tahu untuk masuk ke universitas itu tuh sangat mahal kalau misal dibayangin mungkin gaji papa itu nggak akan cukup untuk hmm, biayain karena aku ingat banget biaya gedung waktu itu waktu aku masuk di 2014 itu 12 juta dan per semester hmm. harus bayar 6,8 juta. Wih, Wow. tapi saat itu aku bertekad untuk bantu dengan jadi freelance marketing dan bisa Hmm, lulus tepat 4 tahun dengan nilai yang membanggakan. Finally it keren. happened di 2008. Aku bisa mewujudkan itu semua dan sampai per detik ini aku selalu pengen nyenengin mereka karena pengorbanan mereka dari
aku sekolah sampai lulus itu sangat aku ingat dan mereka paling berjasa dalam karirku sekarang. Thank you Hicks. Kamu nangis gak sih katanya gitu? Ya sedikit sih Tom. Yes, Thank you ya for the yes, Tommy moment. keren Hmm, banget ya perjuangan betul. papa ya. Tapi memang ajaibnya ya Tuhan tuh Hmm, memang nggak tahu gimana ya dalam segala kesusahan kita mhm. tuh bisa selalu dicukupkan gitu ya. Yes. Ternyata kan ternyata kamu bisa lulus padahal uang masuknya nggak masuk akal, Ya, mungkin nggak ke ya kalau cover tahun itu dengan kayaknya gede biaya-biayanya. banget kan. Iya, Tahun iya. itu tuh Tapi kok gede banget loh. 4 tahun ternyata kamu bisa lewatin dan berhasil Mhm, gitu lewatin dengan biaya yang sebesar itu. Ajaib mhm. kan? Super, super, super. Gua ada satu cerita sih yang menyentuh ya. Jadi waktu teman gue yang cerita sih. Jadi teman gue di rumah damai cerita dia orang kaya banget sekarang, Mhm, kaya. Tapi waktu dia kecil tuh susah gitu. mhm, Dia cerita papanya tuh susah. Papanya tuh eh, buruh panggul apa yang kalau di apa tukang tukang apa gitu loh bapaknya tuh. ya. Jadi waktu dia kecil itu anaknya dua, udah gitu dia waktu ulang tahun waktu kecil SD gitu rengek-rengek sama papanya minta sepeda. Mhm, Wah, pokoknya mengkek tuh pengen sepeda, pengen sepeda. Anak kecil kan gitu, pengen, pokoknya pengen. Dia nggak peduli. Dia nggak kayak apa, nggak ngerti situasinya. Pokoknya mau hari ini ada surat mhm. ada sepeda. Udah gitu papanya bilang, oh, papi usahain ya, papi usahain. Terus oh, sebulan kemudian dia ulang tahun, oh ada sepeda, papanya beli sepeda roda tiga gitu, bukan sepeda. Wah, seneng banget segala macem, happy. Pas dia udah dewasa, papanya tuh cerita. Tahu nggak sih waktu kamu dibeliin sepeda itu papa nabung selama sebulan, setiap hari papa cuma makan nasi sama kuah. Jadi papa tuh ngumpulin uang Mhm, buat kamu supaya bisa beli sepeda yang kamu pengen. Setiap mhm, hari papanya tuh makan nasi sama kuah, nasi sama kuah. Jadi mhm. segitulah perjuangan orang tua itu. Anakku, temen gue tuh pas diceritain gitu, wah dia tuh langsung, Ya, ya. ah, I'm sorry gitu, aku nggak mau sepedanya. Aku tuh sebenarnya Karena ya nggak dia ngerti kan dia waktu kayak kecil kan, nggak Re. masih kecil dia Tapi dia nggak juga nggak ngerti ngerti ada behind the scene itu kan. Pasti dia denger ini nggak juga. tahu Nah, iya kan. setelah setelah dia Nah, agak dewasa gitu loh, baru yes, papanya baru cerita diceritain. Heeh. buat papanya cerita gitu loh. Jadi kenapa pak waktu itu tuh papa beliin gitu loh, karena papa Mhm, tuh sayang sama kamu, apapun mhm. yang kamu mau diusahakan ada gitu. Dengan Ya, segitunya orang tua kita tuh ya, Goodness ya Family. betul. Jadi Benar. kita tuh harus ngerti saat kita ngerengek-ngerengek itu belum tentu orang tua kita tuh lagi ada uangnya. Ya, Pas tapi saat kita selalu lagi di kayak maksa-maksa, effortnya tuh ya, Re ya. Pasti ada ya kayak. eh, tapi karena Benar. cinta, sayang, ya Mhm, diusahain gitu. Jadi ya mungkin anak kecil nggak ngerti, tapi gitulah mhm. perjuangan orang tua kita. Saat kita kecil kita kan nggak tahu lah, pokoknya pokoknya pengen, 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 pengen. Iya, betul. Makanya Betul. kamu saat ini udah dewasa, udah jadi orang yang dewasa, udah Mhm, punya otak, udah berkembang, jangan ngerengek-ngerengek kayak gitu. Makanya orang mhm. bilang kalau lu ngerengek-ngerengek lu kayak masih anak kecil, ya Tuh, kan? Tapi kan ada benar. orang-orang yang udah dewasa seperti ini masih ngerengek-ngerengek, masih Ada. minta-minta, masih maksa-maksa gitu. Ya, Itu betul. kita bilang lu masih kayak anak kecil. Ya, nggak ngerti aja sih, saya pikir mungkin ya. Mm-mm. Eh, Iya, makanya kadang-kadang kan orang tuh kayak suka lihat bahwa ini nih eh, bisa gitu, kayak mampu gitu kan. Ada juga beberapa orang yang begitu sih. Tapi ya semoga mm, Goodness Family dan kami yang di sini, cie, nggak yang pribadi yang begitu ya. Yang setidaknya ngerti nggak, lah, bisa berempati gitu ya. ya Re, ini itulah. ada Anika nih, Anika. Anika. Kak, join. Momennya nggak Boleh. ada yang lucu sih. Tegang semua katanya. Ya, Oh, yang nggak pasti apa-apa. katanya. Yang pastinya sangat merasa bersyukur bisa Aku menyelesaikan tunggu, skripsi. stop. Apaan? Aku mau Apaan? bayangin wajahnya dia. Pasti Gimana? wajahnya keras, kaku, rahangnya tebel. Karena dia tuh tegang terus seumur hidup tegang. Bener gak, Nik? Ntar kalau salah bilang ya. Biasa, Bercanda. kita kan bercanda biasa. Nggak pasti ketawa. Iyalah. Ngirimnya juga sama Pasti dikasih emo senyum loh. Bare, dia Oh gitu kasih. ya. Mm-mm.
Oke, ya yang pastinya sangat ngerasa bersyukur bisa menyelesaikan skripsi. Yore katanya. Oh ini bisa selesai tepat waktu, lulus tepat waktu katanya. Horornya ya Siap. ketika presentasi, bingung ngejawab pertanyaannya. Yang deg-degan ketika habis presentasi masalah pribadinya saya mau dibongkar. Aduh, kata gitu. Maksudnya gimana sih? Ya mungkin nggak ngerti. Maksudnya bercanda dia kali ya. Hmm. Waktu presentasi presentasi skripsinya itu kan mungkin Hmm. sama dosbinya gitu kan ngobrol-ngobrol Yap, yap. itu karena gegas santai udah ada kelar jadi di itu. Oh, mungkin terkait sama judulnya, Oh judulnya. gitu ya. Nah, ya kan? Judulnya adalah Pasangan yang Sepadan dan dia masih Hmm. single nih. Si Anika nih masih single. Oh itu dibongkar itu Ya, kita curhat endingnya. Oke, thank you. Jadi kita momennya mau say tegang hi dan juga nih horor. buat Mm-mm. eh, teman-teman yang baru join di Good News Yes. FM. Selamat Mm. datang, welcome. Yes. Join us, enjoy the holiday ya. Buat yang masih Mm-mm. holiday, yang lagi on the way Benar. kemanapun juga, Mm-mm. di perjalanan, di mobil, atau di pesawat gitu ya. Mm-mm. Enjoy the holiday, Yes. dan jangan pernah menyesali liburan ya. Karena liburan itu pasti, pasti Mm-mm. butuh effort. Butuh Tuh. effort, dana, biaya, waktu ya. Lu pikir liburan itu pulang-pulang senang? Enggak, pulang-pulang capek. Capek uangnya habis. Kok Lu coba kayaknya deh. kemarin kemarin ada duit segini kok sekarang udah nggak ada. Padahal udah ngerti kalau itu dialokasikan buat liburan gitu Iya, kan suka lupa. iya. Mm. Liburan itu Iya. pastinya Mm-mm. satu, duit duit habis, ya kan? Mm-mm. Udah gitu, Terus lu jalan-jalan, lihat-lihat ke suatu aha, tempat, ke venue, jalan kaki, apa capek tuh, seriusan waktu capek, pulang capek. Tapi capek, pasti capek. tapi nggak nyesel kan ya? Cuman seneng ya. Tapi Nah, tapi ya happy lah ya, gitu. Tapi Oke. jangan salah, liburan Hah. itu juga menguras tenaga juga, nguras tenaga, waktu. Oh, Banyak oke. makanya orang liburan, pulang liburan tuh sakit, Iya banyak deh, benar-benar banyak banget. ya kan? Tapi menurut Reni, kalau liburan Orang tuh bilang penting. pulang liburan terus besoknya langsung pijit lah, refleksi lah, Ah, habis ya. pulang liburan ke dokter lah sakit, rata-rata Tuh. gitu, banyak banyak, nggak semua ya. Cuman Mm-mm. makanya liburan itu juga ya banyak tenaga yang kebuang. Jadi Mhm. sama aja kayak kerja gitu loh. Nah, itu dia. Tapi Makanya penting gak sih, gue Rey, kalau gue lebih seneng menurutmu? Menurut gue Rey, lebih seneng kenapa? penting nggak liburan? Liburan. Penting, penting. Penting. Cuman ada orang dua tipe ya. Ada Mm, orang liburan berangkat ke suatu tempat terus menetap, enjoy the tempat ya. Misalnya mm, ya mm. udah misalnya lu Oke. ke villa, di villa santai-santai ya, relax, nikmati Mm, alam, lihat ganti suasana atau mm, jalan-jalan di sekitar. Ada juga orang yang liburan pokoknya seharian itu lu tuh mesti mubeng kemana aja, mm, habisin mm. waktu lu sampai jangan sampai ada tempat-tempat atau venue-venue yang Terlewat. kelewat karena lu Oke. Ya. waktunya takut habis. Nah, Mhm. jadi ada dua. Kalau gua suka Oke. liburan yang Tipe yang mana? menikmati alamnya. Ah, Gue oke. tipe pertama. Tipe pertama ya, Tapi benar. istri gue tipe yang kedua. Jadi kalau pergi, kalau bisa dari pagi sampai mau menjelang malam sampai malam lagi, itu tempat itu semua harus ditelusuri. Misalnya pergi ke kota ini. Heeh. Jadi selama seharian tuh di kota itu tuh kalau bisa tuh waktu jangan habis sampai tempat-tempat itu kalau bisa didatengin semua gitu loh, Ndi. Mesti bikin rundown berarti ya? Oh Ya kan? ya, dia pasti Dia, bikin rundown. Hari ini hmm, makan di sini, jam sini ya. makan di sini, ada rundownnya. Nah Mm-mm. dia tuh kayak gitu. Jadi dia nggak mau waktu habis untuk hal-hal yang nggak berguna. Kalau ke satu kota, gue senangnya tuh ya menikmati kotanya, alamnya, terus Mhm. eh, tempat yang gue tinggalin gitu loh. Ya. Ya oke pergilah, tapi ke tempat-tempat tertentu yang nggak mau semuanya gitu loh. Kalau gue Mhm. beda tipe gitu loh. Iya. Makanya gue bilang orang yang pertama, yang kedua itu tuh pulang-pulang capek, exhaust, habis tenaganya. Tapi kalau mereka seneng mungkin nggak capek loh, Re. Ya nggak sih? Iya, sebenarnya karena Hmm, ketutup seneng kan, tapi sebenarnya kan benar. tenaganya kan lu dikuras habis, lu seharian Yes. lu jalan kaki, Hmm. seharian lu apa bawa-bawa barang lah Oh, apa segala betul. macem, Iya, benar, ya benar. kan?
Ya, Ya makanya betul. ada dua tipe orang yang suka jalan-jalan. Kalau gue sih suka yang pertama. Benar. Tapi menurut aku sih ya, Hmm. hematnya ya, kalau misalnya memang kita mau jalan muter gitu, nggak usah lah cari penginapan yang mahal banget yang bisa dinikmatin ya nggak sih? Karena nggak bakal Karena nikmatin, lu tidur doang. betul, tidur Ya kan? doang. Makanya Iya. lu milih nih, lu mau Mm-mm. menikmati kamar dan situasi sekitar, lu pilih Mm-mm. yang rada bagus. Ya. Kalau lu cuman mau sekilas-sekilas saja, lu ya Mm-mm. tepat ya, cuman buat bermalam aja gitu. Ya Makanya gitu. gue menyarankan istri gue, oh, udah deh, lu nggak usah sewa hotel, cari apa sih, kayak stasiun, cari tempat bis gitu, partel, warung yang ada pelatarannya, itu aja. Jadi lu jadi hemat kan. Toh cuma tidur doang, nggak apa-apa lah pinggir-pinggir di pelataran gitu. Yang ada gue digampar. Sekarang. Iya, tapi begini kayak gitu kalau misalnya kita mau jalan terus nih ya, yang model Hmm, backpackeran kayak begitu. Kalau pengennya jalan hmm, terus, pilih aja yang buat tidur doang ya. Paling nggak iya. perlu ke breakfast segala macam. Itu Gun Samli ya. Nah, itu yang tentang liburan. Terus apalagi yang mau Tapi cerita gue lagi boleh? Apaan? gue punya punya cerita sih. Hmm. Mungkin orang ke negara ini untuk berlibur, tapi Hmm. waktu itu gue bukan buat berlibur, tapi untuk berobat. Oke. Jadi suatu hari adiknya istri gue itu Hmm. kecelakaan, Kak. Hmm. Kecelakaan, dia kena luka bakar, Hmm. dia harus dirawat di Singapura. Jadi tuh kita orang-orang tuh kalau jalan-jalan ke Singapura buat jalan-jalan, kalau kita nggak jalan-jalan buat nemenin dia di rumah sakit gitu loh. Hmm. Jadi ini jalan-jalan yang nggak menyenangkan, ngerti nggak? Hmm. Jalan-jalan untuk merawat orang sakit gitu loh. Jadi Hmm. jadi ya eh, nggak enak gitu loh, karena gilanya dia sakitnya tuh, aduh, sakitnya tuh parah, tau nggak? Hmm. Jadi dia tuh butuh waktu 3 bulan di rumah Oke. Singapura. Hmm. Lu bayangin, 3 bulan di Singapura. Jadi selain menguras biaya, kita tuh kan Ya. bolak-balik gantian, nanti nanti mamanya dia yang nemenin minggu, dia pulang seminggu kita gantian yang berangkat nemenin. Hmm. Jadi harus ada keluarga yang nemenin kan. Ya. Jadi tuh Hmm. kita bolak-balik seminggu sekali tuh terus. Wah, pokoknya eh apa ya? Pergi yang nggak menyenangkan gitu. Ya, high cost You ya, know high what? cost. Hmm. Akhirnya dia meninggal. Hmm. Jadi dia meninggal di Singapura dan akhirnya jenazah dibawa pulang ke Semarang. Hmm. You know what? Hari Hmm. ini, hari ini adalah ulang tahun dia. Oke. Hmm. Ya, ya. Hmm. Dan dia meninggalnya di hari ulang tahunnya. Oh, Jadi wow. dia meninggal sama lahir tuh di hari yang sama, tanggal yang Hmm. sama. Hmm. Jadi hari ini pas tepat ulang tahunnya dia. Jadi 27 ah, Juni, 27 Juni ya. ya, Hmm. Hmm. ya. Jadi Oke. itu sih pengalaman yang Ya, sedih, sedih ya. sedih. Traveling yang sedih. Jadi Hmm. kita traveling, tetap traveling ke Ya, negara lain, tapi bukannya buat senang-senang. ya. Suatu hari akhirnya untuk bawa pulang jenazah dia ke sini ke Indonesia di ya udah. Dan hari ini adalah Ya. ulang tahunnya dia. Happy Nah, birthday Tinton, my nah, brother. oh kan kayak yang tiba-tiba reinget nih ya. Yap. Aduh, ikut kayak breathless gini ya. Ya sad Oke, story lah. Itu sad story that's yang that story. But it's okay, ya, tetap aja ini kan jadi unforgettable moment juga ya, Ria. Ini ada juga nih, pasti. um, Mhm. Kevin, ada cerita nih. Costner, Costner, Costner nggak? Ada Costnernya nggak? Belakangnya Enggak, Costner nggak? Nggak ya? Costner enggak. Dia Nggak bilang ya? dulu waktu SMP kelas 7 itu aku diajar oleh Ibu Muarifah. Beliau itu merupakan guru yang baik, nggak pernah marah dan pengajar BK dan jadi wali kelas 7E. Kelas kami itu kebetulan ada di kelas E. Itu dikenal sebagai kelas yang berisik tapi beliau selalu baik dan hanya menegur aja kata gitu. Singkat Mhm. cerita, waktu pun berlalu, saya naik ke kelas 9 dan karena di SMP negeri yang agamanya
Kristen selalu digabung, jadinya selalu berada di kelas E. Kebetulan Hmm. Ibu Mu'arifah ini kembali menjadi wali kelas hingga beliau mengajar cukup sabar dan Mhm. menerangkan cukup baik. Sampai dengan 2 bulan sebelum UTS, beliau dikabarkan sakit. Keesokan harinya Hmm. beliau akan meninggal dunia. Kami sekelas Oh my terkejut God. karena waktu itu beberapa hari sebelumnya masih mengajar dan menjadi Mhm. wali kelas yang benar kok saya nyesek ya membimbing muridnya. Sedih ya. Kami sekelas menangis Mhm. jam pelajaran matematika setelah guru yang mengajar memberitahu kabar tersebut. Kami sekelas ingin ikut dalam pemakaman dari beliau, namun dilarang oleh guru lain, hanya perwakilan saja yang boleh karena dimakamkan di Salatiga. Kami sekelas cukup sedih, terutama murid-murid Kristen kelas E, karena sejak kelas 7 dan kelas 9 selalu wali kelasnya adalah beliau. Dan beliau selalu berpesan untuk baik kepada satu sama lain dan harus sabar dalam menjalani suatu hal. Duh, Hmm. maaf ya Kak, panjang sekali. Saya ngetik sambil It's sedih. okay. Ya, ya. Emonya nangis. Oke, thank you Kevin, thank you. Thank Nah, you, ini Kevin Costner. set. Kevin Costner, yes. Satu Nah, satu cerita sedih ya buat mm-mm, guru teladan benar, yang disayang itu memang betul. ya Sad banget sih. terbukti guru itu disayang ya. Satu Mm-mm. satu sekolah menangis ya. Ya, betul, betul. Ya tapi kadang gitu waktu dulu kita sering mikir kan kayak orang baik tuh Hmm. pasti meninggalnya cepat suka mikir gitu ya. Padahal kita juga nggak ngerti kan usia itu entah orang baik atau enggak. Jadi Ya, sebenarnya kita nggak bisa ngambil kesimpulan juga karena usia betul betul. itu emang ya punya Tuhan gitu kan. Tapi Hmm. pesan-pesannya aja ingat gitu ya. Yang penting adalah kita selalu baik gitulah. Itu kali Siap. ya. Aku Itu. juga mau say hi buat temen aku yang bernama Oki. Ah, ah. Selamat sore, Oki. Miss you so Yes. much. Dia selalu pendengar setia gitu. Dia pasang Tuh. waker jam 5 setiap hari, Kamis. Oh ya. Kalau Thank you. nah, Oke. pernah dia kelewat hari Kamis, Mm-mm. kelewat 5 menit marah-marah terus dia nabrakin mobilnya ke pom bensin. Nggak ada yang bercanda itu. Nggak Bercanda segila ini. gitu kali. Tapi Bagi ada cerita ngomongin lucu sih, apaan? Di jadi Heeh. waktu zaman suka mabok dulu ya. Mm-mm. Oh, selamat sore juga Dewi. Lagi Hmm, dengerin juga. Hai. asik. Oke, salam buat Fani. Oke, Heeh. jadi gue ada cerita juga waktu zaman suka mabok dulu ya. Jadi Mm-mm. kita datengin ke meninggalnya temen gitu loh. Mm-mm. Udah gitu, waktu di kuburan di liang lahat lagi nangis-nangis gitu. Jadi Mm-mm. kita tuh ngelilingin liang lahatnya gitu, pakai seragam SMA. Mm-mm. Udah gitu tuh ada temen gue yang mabok berat gitu di. Mm-mm. Udah gitu mabok berat. Jadi sepanjang perjalanan menuju ke tempat pekuburannya itu udah bercanda di mobil tuh udah mabok ketawa-ketawa segala macam. Pokoknya Mm-mm. parah lah. Pas di Mm-mm. hari H lagi ada pendeta nyanyi lagu-lagu sedih. Temen gue tuh yang lagi mabok ketawa-ketawa bercanda, malah jatuh ke lubangnya. Oh ya, oke. Terus. Udah jatuh tuh di bawah bukan malu, bukan gimana? Ketawa-ketawa terus. Yang namanya juga mabok kan dia nggak ngerti. Jadi kebayang gak sih suasana sedih itu jadi ceria gitu loh. Jadi lucu, semua orang ketawa. Nah. Nah, Bener-bener. kayak gitu deh, Bener-bener. cerita-cerita aneh gitu ya. Ya, Kadang-kadang betul. cerita aneh itu yang bisa nempel kok inget ya. Cerita itu tuh gue jadi inget Benar. gitu. Hancur banget. Hancur banget. Itu jadi legend cerita di sekolah ada yang Iya, jatuh ke iya. dalam lubang. Ada juga tuh cerita Udah cerita jatuh lucu. ketawa-ketawa lagi di bawahnya. Karena mungkin karena lagi nggak sadar kali ya Re, dia. Iya, iya, iya. Lagi nggak Makanya sadar. gua Good News Family jangan pada mabok ya. Not good. Jangan. Iya, Jadi iya, iya, iya. emang sih asiknya semuanya jadi diketawain ya sampai yang kayak situasi yang gak enak pun jadi ketawa doang. Ada juga yang mabok marah Iya, loh, ya kan? Tapi iya. ini mabuk Iya, yang ini. oke lah kasih yang spreading love gitu kan, yang menebar Iya. ketawa. Ada juga yang menebar tawa kayak gitu. Hancur, hancur, hancur. Nah itu Gitu. terus ada cerita lucu lagi nggak? Ada yang mau cerita lucu nggak? Cerita lucu. Oke, tar Oh ya, ada lagi cerita kuburan. ada. Oh ini Ada ini. cerita kuburan.
ada cerita, Cerita. gue ada cerita kuburan. Jadi Oke. suatu hari nih eh eh, orang tuanya saudara gue tuh meninggal kan Hmm. terus dikubur kan, dikubur. Tapi waktu Hmm. itu nisannya tuh belum jadi, Mhm. Terus? nisannya belum jadi eh kuburannya masih berbentuk petakan gitu loh. Hmm. Terus kan seminggu setelah meninggal kita biasanya kan ke kuburan lagi gitu kan untuk Hmm. berdoa gitu. Ya udah kita semua datang berdoa, tebar bunga segala macam nyanyi-nyanyi. Terus bilang papa I miss you, papa papa yang bahagia ya. Pokoknya kita Hmm. nyanyi-nyanyi bahagia gitu loh situ. Ya. Udah gitu besoknya ada orang telepon dia gitu. Thank you ya kuburannya udah dikasih bunga gini-gini. Loh, itu ternyata eh jadi dia salah kuburan. Aduh sorry. Intinya dia tuh salah kuburan tau nggak? Oh. Jadi kuburan Oh. orang lain yang didoain dinyanyiin. Sementara kuburan papanya diinjek-injek gitu. Jadi sebelahan. Cuma salah. Jadi ada dua kuburan yang baru gitu loh. Dua-duanya nggak ada nisannya. Jadi Oke, dia lupa gitu. sama-sama baru. Jadi Cuman nggak ngerti. yang Mm-mm. dikasih bunga segala macam itu kuburan orang lain gitu. Terus orang lainnya yang itu tuh nelfon bilang terima kasih ya kuburan ini udah dikasih bunga, dibagusin gitu. Ah, Jadi dia padahal. salah salah tempat, salah. Oke, Banyak ini banget, juga aneh banget sih ceritanya kuburan. Kalau kuburan kan identik dengan cerita serem ya. ini unik-unik betul-betul. Ini ceritanya Re doang nih, ya. Jadi Mm-mm. cerita yang kayak situasinya nggak enak, jadi bikin ketawa. Ini Ada lagi. ada Krista itu. Nah ini dia. Ada satu kenangan tak terlupakan ini Kak. Mama kan asli Siapa? Semarang. Aku tuh lahir Namanya besar siapa? Namanya dulu dong. Krista, 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 Krista. Krista. Ada L-nya nggak? Nggak ada Krista. Ntar Kristal. besok dikasih L ya, Kristal ya. Aku lahir besar di Kupang katanya. Nah, ke Semarang itu biasanya kalau pas liburan sekolah. Nah, di rumah Hmm. dulu itu ada pohon jambu air. Setiap datang pasti pas berbuah katanya. Nah, suatu Hmm. saat aku coba manjat pohonnya kan, tiba-tiba diteriakin maling sama anak tetangga katanya. Mana teriaknya kenceng lagi katanya. Aku waktu itu cuma bilang ikutan teriak, ini rumah eyangku katanya. Nah, untungnya nggak di video atau viralin kayak yang sekarang kan. Bayangin aja, Hmm. misalnya mesti diviralin dengan caption anak perempuan tak dikenal kelaparan lalu mencuri jambu air kayak gitu. Gimana coba katanya gitu. Iya, 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 iya. Iya. Oh, jadi dia tuh liburan kan waktu datang ke rumah eyangnya cuma liburan doang. Naik ke itu dibilang maling sama tetangganya karena nggak ngerti kalau itu cucunya gitu ya. Tapi Oke, oke. orang zaman dulu gitu Bentar. ya. Iya. Orang zaman dulu tuh gitu. Liburan ke rumah ayah. Mm-mm. Liburan ke rumah nenek. Nenek Makanya kalau pulang liburan kan suka bikin cerita tentang liburan kalian. liburan Banyak rata-rata ke rumah nenek, ya kan? nenek Di- Ke yang rumah saya nenek. bingung tuh kayak gitu rumah nenek. Nah, saya juga tinggal bareng-bareng nenek. Lah, gimana dong, saya nggak pernah liburan. Iya Lihat betul banget ya. nenek yang mana kan jadi satu. Suka Liburan ke bingung. rumah nenek. Oh ada. Liburan ke rumah nenek lampir. Wih, jadi cerita horor. Di sana saya diikat. Selalu saya ditaruh di luar oleh nenek lampir. Lalu disiksa. Apa coba? Ini ada lagi nih satu nih. Siapa Sopo. nih? Nah, Siapa coba dia? ya. Ibet. Oh, Ibet nih panjang Ibet. banget. Panjang banget Ire. Gak apa-apa kah? Baca dong. Oh, Baca seru ya. dong. Dengerin. Nah. Oke, ceritanya apa nih sih? Oke, saya lahir dan dibesarkan di keluarga beragama Muslim. Nah, waktu Hmm. SMA saya ada di kelas yang mayoritas beragama Kristen katanya. Kemudian Hmm. membuat saya itu tertarik dengan eh, Kristen pelan-pelan. Saya mulai ikut ibadah-ibadah besar katanya kayak Natal, Paskah Hmm. gitu kan. Lalu Hmm. tahun 97 saya lulus SMA dan pingin masuk sekolah Hmm. lanjutan. Tentunya orang Hmm. tua juga tidak menyetujui. Akhirnya saya kuliah di AAYKPN tahun 98 ketika saya kuliah di Jogja. Saya memutuskan untuk dibaptis dan pastinya mendapat pertentangan dengan keluarga besar. Oke. Oh. Ada beberapa materi yang terpaksa tidak saya terima karena
dianggap oke. Oh, ceritanya begitu. Waktu berlalu saya Hmm. menikah dan hidup berpindah-pindah karena mengikuti dinas suami. Nah, kerinduan untuk sekolah eh, teologi. Oh, oke. Masih tersimpan di Hmm. hati. Ketika beberapa kali izin sama suami, beliau belum mengizinkan. Mungkin suami ingin saya fokus mendampingi anak-anak dalam pertumbuhan dan sekolahnya. Lalu tahun 2019, tepatnya bulan Oktober, mendadak bapak saya meninggal. Tiga Hmm. setengah bulan kemudian ibu saya menyusul tepatnya bulan Februari 2020. Oke, barengan berarti ya. Hmm. Saya kaget, saya Hmm. terguncang karena dalam waktu 114 hari kehilangan dua orang tua. Nah, selama Iya. almarhum ibu saya masih hidup, saya sering juga minta izin atau restu untuk sekolah teologi, Hmm. tapi dia masih belum memberikannya. Sampai pada suatu Iya. waktu, 5 Februari 2020, ketika ibu saya dirawat di rumah sakit dan kondisinya sudah sangat lemah, beliau bertanya kepada saya, apakah masih pengen sekolah teologi? Saya jawab iya. Beliau menjawab, Hmm. sekolahlah, selesaikan layani Tuhanmu dengan setia gitu. Waktu itu saya cuma menjawab iya Bu gitu. Oke, long short story. Kemudian saya mencoba minta izin suami dan suami langsung Suami. mengizinkan. Hmm. Karena awalnya Hmm. nggak diizinin. Saya benar-benar kaget selama ini bertahun-tahun susah sekali untuk dapat izin dari ortu dan suami, tapi sekarang dalam selang waktu nggak lama mendapat izin dari keduanya. Nggak pakai Ah. lama, saya langsung mendaftar sekolah. Saya percaya restu dari orang tua dan suami itu adalah hal penting bagi saya dan puji Tuhan, saya lulus kemarin 26 Juni Yeay. 2024. Oke, mengikuti sidang skripsi dan dinyatakan lulus. Oke, kongrat Ibet ya. Perlu Selamat waktu ya. yang panjang bagi saya pribadi untuk mendapatkannya dari tahun 97, baru tahun 2024 saya bisa mendapatkannya. Mungkin bagi banyak orang Oh, itu biasa aja sih, tapi bagi saya pribadi itu adalah berkat luar biasa. Gitu. am- Oke, thank you, keren Ben. ya. Ya, 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 bener sih. Kadang-kadang emang kayak gitu ya, Re. Pengalaman buat satu orang itu kayak biasa gitu doang gitu kan. Tapi buat yang lain itu sesuatu yang istimewa. Itu dia. Kadang kita Iya. emang nggak boleh sih judges. Makanya kalau misalnya ada cerita apapun tuh, yaudah kita kalau ceritanya lucu ya udah ikut lucu, ketawa gitu ya. Hmm. Ya, Hmm. istilahnya kayak kita Hmm. berempati Betul. kan ya, Re, ya. Kalau bisa Betul, betul, betul. ketawa gitu. Janganlah Masa kalau ada misalnya orang cerita lucu, cerita lucu lu kan nangis. cemberut? Nggak mungkin Iya lah. kan? Oh, oh. Lagi Bertolak nangis. belakang. Cerita Ada orang cerita serem, sambil nangis, kita ketawa-ketawa. lu ketawa. Ada Janganlah. lagi cerita serem, ketawa juga. Gimana dong? Sangka Nangis gila pakai lu. mending Jangan nangis emang orang pas itu tuh sedih. gila. Cerita serem malah ketawa. Cerita sedih ketawa. Cerita cerita nggak sedih apa? Cerita Pokoknya kebalikan mulu. humor, dia nangis. Gimana dong? Nangis. Siapa sih itu? Jangan. Ya itulah yoga tuh. Yoga Yoga gitu ya. tuh orangnya. Udah diomongin dia. Ah, Betul. Dia orang kayak gitu. cerita cerita lucu dia nangis. Jadi dia tuh sepanjang hidupnya nangis terus. Kadang-kadang di pojok lagi diem gitu, gak kenapa gak. Toto air matanya netes gitu. Sering dia gitu tuh orang. Toto lagi, jadi kayak keseringan nonton drama Korea dia. Nangis terus. Aku pernah diceritain nih, Re. Ini Eh, cerita lu, beneran nih. oh Apaan? ya, kita dulu pernah ngebahas drama Korea ya. Lu nggak suka drama Korea ya, dia. Belum bersuka sih, belum suka. Kalau bilang nggak Drama suka, Cina emang suka? Drama Cina. sama sih. Dulu pernah yang nonton itu cuman FC doang, ya ampun. Tahu Dra- ketahuan generasi deh. itu drama Taiwan Lanjut. ya, drama Taiwan. Hewan. Itu karena Drama terpengaruh teman-teman itu waktu. hmm, Kalau drama sekarang Hong sih Kong pernah nggak? Hong Kong nggak pernah sih, Drama Hong Kong. jarang, 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 Drama jarang, Thailand pernah nggak? jarang nggak suka Drama drama. drama Malaysia pernah nggak? Enggak yang namanya drama, enggak lah, jarang banget. Hidup gue udah penuh Drama drama Singapura, kali. drama Singapura pernah nggak? Emang ada? Dari tadi gue Ngarang bercanda deh. doang, mah. Banyak Dari banget. tadi Semua Taiwan, negara Hong Asia Kong, gue sebutin. Malaysia. Drama Nggak ada. drama India, drama Pakistan, drama Bangladesh, drama Iran, drama Irak.
Nggak ada, nggak Kalau ada. gitu kemarin kebayang ya ada orang, gue lagi nonton drakor ini nih, gue lagi nonton drakor ini, terus ada orang, gue lagi nonton drakor Bangladesh nih, drama Bangladesh, drama Bangladesh. Drabang, Orang bingung. dramal, drasing, Iya. Gue ya kan? lagi nonton Drain, apa tuh drama India? Sarah dong. Sarah dong, Inspektur Sarah dong. Vijay. Iya, Inspektur Vijay. Dia tuh seneng banget India, super India dia. Itu, jadi Hmm. sebenarnya banyak sih, ada beberapa juga yang oke. Panjang-panjang kayak waktunya nggak cukup deh. Di next time aja. A- Jadi, Emang ada yang masuk lagi? ada dua. Bacain Landi, bacain aja deh. Ya, oke, oke, oke. Dia udah bikin effort nulis, kasihan kalau nggak dibacain Panjang sebentar. banget, panjang banget. Oke. Bacaan cepet aja, baca cepet. Bisa kan Eh, lu baca baca cepet? cepet. Bisa lah ya. Lihat dulu, Nah, dulu, coba. dulu. Oke. Um, ya. Mentang-mentang dapat CD ini, sombong. Mana sih dia lupa lagi. Itu kayaknya CD TW, tau nggak sih? True Worshipper. Oh, Ingat banget aku. ada. Dulu. Warna apa? Lupa yang judulnya All Thing apa ya? Ah, lupa banget, lupa. Kayak tahun Masih suka berapa? dipakai nggak sekarang? Masih suka dipakai? Apa sih, Re? CD compact disc. Itu CD bukan ya? Apa sih satunya lagi? Celana, Tiba-tiba celana lupa dalam gara-gara teh. ngomong CD lagi. Celana dalam tulisan TW. Bukan, bukan yang Good Mari Morning ini sembah. ya. Mari. Ya, ya, J ini. Ada teksnya gitu. Nah, oke, saya kan di asrama. Mari. Jadi di asrama itu saya ada rolling kamar. Pada saat rolling Hmm, kamar, saya pindah kamar di lantai 2 ke lantai pertama. Letak ranjang saya itu di blok 1 petak 2. Ranjang saya itu hmm, berhadapan dengan pintu masuk dan sangat dekat dengan tempat cucian kamar mandi. Nah, minggu hmm. pertama di kamar lantai 1 aman-aman aja. Sampai di mana saya mulai diusik sama sesuatu yang tidak bisa saya lihat waktu saya tidur. Kasat mata. Iya, kasat mata. Waktu saya tidur Mantap. di tengah malam, saya dengar ada suara eh, apa ini? Bendera yang ada di depan asrama saya. Oh, bendera berderik gitu ya. Oke. Hmm, Ya, saya kira mungkin kena angin, tapi semakin kini suaranya makin kenceng, kayak orang yang hmm, menderek atau mengibarkan bendera gitu. Nah, waktu itu hmm. saya memaksa memejamkan mata supaya tertidur. Keesokan malamnya, saya bukan cuma dengar suara derekan bendera, tapi saya mendengar ada suara teriakan. Waktu itu saya Hmm. ingin buka mata, tapi seperti ada orang yang menahan badan saya sampai sangat sulit untuk buka mata dan menggerakkan badan. Horor nih. Selama di Ya, kamar horor ya. satu ini tidak hanya itu, saya juga sering dengar orang nangis, suara keran air Hmm, saat tengah malam di hmm, kamar mandi, bahkan saya dengar suara orang yang sedang mandi. Namun waktu saya ke hmm. kamar mandi untuk cek tidak ada Kosong. apa-apa. Waktu waktu saya cerita sama teman saya, ternyata beberapa dari teman juga pernah ngalamin hal yang sama dengan itu. Hmm. Oke, Wow. ini horor kali ya katanya gitu. Iya, nggak apa-apa lah. Ya. Itu Memang, kayaknya berarti itu semua orang pernah ngalamin ya. Ada berapa mungkin beda cerita, tapi pasti ada makhluk-makhluk kayak gitu. ya Emang mungkin ada sih ya. Gitu. nggak ngalamin tapi pernah dengar cerita Pernah dari orang dengar, lain gitu ya. Oh, benar-benar. Ya kita nggak nyangkal sih ada kayak gitu ya. Memang. ya, Ya udah. ya. Yang penting kita nggak takut gitu aja lah ya. Kan roh di dalam Hmm, kita lebih besar. ya. Ya, Ingat-ingat itu aja ya. benar. Kalau saya sih kalau yang gitu-gituan jujur nggak pernah takut, Re. Saya tuh takutnya Nggak sama pernah ya. takutnya sama orang yang pura-pura gila. Nah, takutnya itu. Oh, ada ya orang pura gila gitu. Ya, yang Aslinya kan nggak gila. ya bisa jadi gila atau enggak. Pokoknya takut lah kayak gitu kan dia Ya. nggak mikir Maksudnya kalau lebih takut sama manusia ya. ya Manusia tuh kan bisa bisa yang melakukan jahat lah tindakan. itu. Iya, betul. Hmm, Kalau kayak gitu kita berani aja dia udah nggak berani memunculkan diri. Ketika kita hmm. bentak misalnya, ngapain gitu atau apa, kita diemin, kita nggak takut, dia udah nggak berani ganggu sih. Karena Ya. kan Apalagi beda. buat Mm-mm. Good News Family yang punya muka serem gitu kan. Oh.
Cuma tinggal mukanya dibikin serem lagi juga takut. Apa makhluk kasat matanya. Ya, Beruntung kalau muka kalian udah serem ya udah kamu tinggal lebih ngapain? tegesin lagi Tinggal kesereman kalian aja. itu kata makhluk-makhluk itu pasti pergi Udah takut pasti juga aku juga. Kok pasti ada yang takut lebih serem dari gue ya? Kayak gitu. Kirain gue udah paling serem nih. enggak Ternyata, setiap setannya lewat setannya minder gitu ih gue takut nih kok ada ya malah dia gitu. yang setannya yang bilang permisi mau lewat saking seremnya mukanya Ya bener-bener. Bercanda ya Gun Soli ya. Mm-mm. Itu sering juga kan tapi kayak gitu kan. Apaan? tapi dulu waktu gue masuk rumah damai hari pertama masuk rumah damai Mhm. ditemuin sama Jimmy Mhm. adiknya Sarah Mhm. Mhm. Jimmy kan badannya gede mukanya gelap Mhm. udah gitu badannya tegap terus serem kan kayak dulu aslinya tuh orangnya hancur tapi Aha. mungkin karena pertama kali ketemu dia jaga wibawa kan Aha. jadi kamu namamu siapa wah tegas gitu kan Ray Aha. kamu harus berubah ya gini-gini oke oke Jim oke oke udah pas balik badan bajunya kaos ketat gambarnya apa Tuhan Yesus gembalaku wow pokoknya pokoknya imut banget Gue jadi takut lu. itu ada gambar domba imut gitu gue pengen kata apa pokoknya Tuhan Yesus adalah gembalaku gitu loh jadi Ya, ya, ya. Terus, hari pertama gue masuk tuh ingat sama si Jimmy itu badannya mukanya sangat pas balik badan ada domba kecil imut gitu dia ketawa tuh kalau mantan lihat lihat siaran ini. Gitu, iya tuh karena udah kayak lebih 0,2 menit. Nah kan, ya kita wes kok ya wes berdua tuh udah cepet banget. Ini ada yang masuk. Oh, bacain aja ini di nih Re, ini Re, Re. Jenis ya tertawa ya yang dapat menyembuhkan penyakit, silahkan dicoba. Halo, halo. apa 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 Jenis ketawa yang dapat menyembuhkan penyakit, silakan dicoba. Oh, ini kirim video. oh Sering nih. Wah, udah lama lama nggak Oke. Halo kakak-kakak heboh. Omong-omong hmm mengenai tertawa ini ada resep tertawa yang bisa menyembuhkan loh katanya gitu. Oke, hmm siap siap ya siap. memang Mm-mm. happiness lah intinya ya happiness Ya ya bisa benar. nyembuhin ya Terus kemarin itu tanggal berapa waktu kita siaran 20? Ini 20 berapa sih? 27 ya? 20. Aku mau lihat 20. Nah, selamat sore. Salam dari salam kenal. Oke. Salam kenal Beta Lucia happy dengan obrolan Anda semua banyak topik yang nggak pernah kehilangan kata katanya. Bisa nyambung terus. Wah, keren. iya Kenalan pokoknya topiknya nggak ada gunanya lah pokoknya kenalan wajah Anda semua dong. Nama-nama Anda semua katanya. Nah, ini dia. Kita udah kenalan dari awal nih Bu Lucia. Thank you for listening. Bu Lucia ini adalah pendengar setia, Ray. Pendengar oh setianya gitu Bu ya sih. Benar, benar banget. Dan beliau juga hmm nyimak kita. Jadi kayaknya mungkin channelnya nggak pernah berubah sampai dengan kita sore yep pun. Gitu. Thank selamat you Bu sore Bu Lucia. Lucia oke Ya, udah itu aja sayangnya Ray. waktu kita udah habis ya Ya, Heeh. lebih 4 menit tau gak sih? Ayo Ray. betul 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 Mau kasih pesan apa? apa Pesan lagi. ya intinya Tetap. eh, jangan jangan hapus kenangan apapun juga gitu. Kenangan masa lalu ya. Tapi Yes, jangan terlalu dalam juga karena kenangan itu benar. udah lewat. Kita lihat Mm-mm. ke depan. Tapi terlalu lihat ke depan juga jangan terlalu jauh. Nanti Hmm, menimbulkan kekhawatiran. Ya betul. toh? Orang yang terlalu jauh kekhawatiran jadi kuat. Yes. Takut ini kesalahan ini, takut ini. Jadi kita jalan tanya Tuhan deh sampai mana kita harus melihatnya gitu loh. Jangan lupa itu. Oke? Oh, keren banget kan. Kita tuh kalau ngomong kemana-mana, tapi endingnya tetap ya, Re, itu ingat Oh, endingnya itu. pasti selalu rohani dan Hmm. menggetarkan. Harus itu wajib ya. Bleh, dan muntah-muntah. Good Oke, Soli, thank you thank you juga. for Ah, listening. gue Saya juga mau ucapin ini. buat teman-teman gue yang lagi dengerin, yang di Yes. perjalanan pulang, selamat jalan, selamat yang mau berlibur, selamat jalan. Hmm. Ah, semoga liburan Anda ini menyenangkan ya. Betul. Jangan kecapean, jangan liburan pulangnya jadi sakit. Itu pesan gue. Iya, Oke, gitu. Yes. Saya Indi. bye, saya Ray. See you next Kamis Yes. ya. Kamis lagi. Gun Soli ya. Oke, Bye. God bless. bye, thank you, God bless you, Dah Indi.
Bye, thank you Re.